Definisi memodifikasi nggak ada habis-habisnya. Menurut gua 90% ganti baru. Dan menggunakan campur ya, menggunakan part racing, terus berikut original. Memang ini adalah disk yang digunakan kedua. Ternyata habis ini ganti lagi disk cuy. Sebelumnya dia pakai PSM yang biasa, terus upgrade ke PSM yang buta ini. Nanti dia bakal ganti lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngebahas tentang definisi modifikasi nggak ada habis-habisnya, sama definisi di atas langit masih ada langit, tapi berkaitan dengan otomotif tentunya. Jadi di samping gue ini udah ada salah satu motor yang menurut gue secara brandnya anjing gila, ini parah. Ini di satu motor ini memakan biaya gila cuy. Ini gua mungkin teman-teman aja lah biasa, gua nggak bakal nyebutin harga. Teman-teman sekarang udah paling mudah, tinggal searching harganya berapa. Selain kita bakal nge-review motor yang ada di sebelah gua ini yang warna biru dengan berplat nomor sangat unik, yaitu plat nomornya adalah D2005 D2005 aja. Kok nggak gitu? Dia milihnya aja, oke. Jadi gua bakal nge-review motor yang ada di samping gua ini. Gila, ini motor gua tahu banget karena sebagian motor ini dibangun dengan di tangan menurut gua bengkel-bengkel atau mekanik-mekanik jagoan yang ada di Kota Bandung. Oke, untuk item tertentunya gua Total King ya kebagian untuk ngebantu motor ini berpenampilan dan mensupport produk-produk brand yang nempel di motor ini. Total King ada beberapa kebagian dan akhirnya, nah ini kalau melihat semotor kayak gini sih, ternyata tadi yang gue bilang dari awal, definisi memodifikasi nggak ada habis-habisnya. Balik lagi motor ini ke workshopnya Total King karena ada yang mau di-upgrade lagi cuy. Bukan sampai saat ini si pemilik ini dia belum puas. Disebut Sultan nggak mau katanya yang pemiliknya. Tapi menurut gue untuk anak-anak muda ya pemilik motor ini sangat familiar lah. Teman-teman di Kota Bandung terutama pecinta otomotif pasti kenal sama dia, tapi gue nggak bakal nyebutin namanya. Gue bakal fokus ke nge-review motor-motor brand-brand atau spare part yang nempel di motor ini. Seperti biasa bakal kita ulas dari depan dan memakan biaya berapa, apa aja part yang nempel ya. Oke lah, kita sebutin satu-satu nih. Di sini seperti biasa kita bagian dari depan itu, karena menurut gue sih memang kalau untuk ban atau kaki-kaki itu terutama ban itu Batlek itu Bridgestone tuh udah yang paling oke lah menurut gue. Kalau di kelas motor harian atau bahkan race juga Bridgestone tuh udah oke banget. Nah seperti di motor ini udah make Batlek cuy, motor udah make Batlek. Dan untuk pengereman udah Brembo 4P, jadi dari aftermarketnya udah familiar untuk saat ini. Terus untuk bagian yang lainnya seperti body full atau yang lampu itu lampu belakang, karena kita udah sharing tentang dia ingin memodifikasi seperti apa, ternyata pemiliknya ini nggak mau merubah tampilan keseluruhan dari karakter si Air-King tersebut. Nah tadi kita bahas sudah sampai pengereman, ditambah stabilizer fork ini untuk menunjang getaran yang sangat luar biasa. Ini stabilizer fork dari Bipro. Terus untuk shock breaker depan dia ganti SC, jadi SC itu set dari atas sampai bawah menggunakan Air-King original baru. Untungnya kita udah dari teman-teman Total King udah biasa menemukan seperti ini, jadi alhasil untuk briketnya segala macam udah kita support, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Kayak briket kaliper ini udah diganti. Nah ada sedikit kendala, ini sebenarnya udah upgradean kedua dari piringannya. Sebenarnya karena gimana ya, berbicara hobi itu kalau bahasa Sundanya poktorolong, bahasa Indonesia apa ya Ki? Poktorolong teh apa ya Pak? Sekarang ya harus sekarang, itu bahasa Indonesia yang tepat itu apa itu? Nah ayeuna kudu ayeuna tah, naonnya bahasa Indonesia yang pas teh? Nggak bisa ditunda-tunda. Oke, terima kasih Mang J yang ada di belakang. Jadi sekarang ya harus sekarang. Salah satunya untuk memasang ini sebenarnya udah clear, datang ke Total King.
saya sharing, minta konsultasi masalah pengereman, ini adalah disk yang digunakan kedua. Ternyata habis ini ganti lagi disk cuy. Sebelumnya dia pakai PSM yang biasa, terus upgrade ke PSM yang buta ini. Nanti dia bakal ganti lagi. Gantinya apa? Karena kemungkinan gue udah izin bikin konten YouTube. Oh ya, ada bahan konten kan gue. Jadi alhasil nanti bakal ada 2 episode. Apa kayak mau kayak ini tersanjung apa sih sinetron yang sekarang? Cinta Fitri itu sampai berkali-kali tuh. Udah pokoknya ada beberapa item yang di-upgrade. Nanti ini adalah before-nya, nanti after-nya. Nah, ini untuk pengereman udah ganti 2 kali. Oh ya, dari pertama sebenarnya dari basic motor ini adalah basic memang real tahun 2005. Terus seperti stripping, spakbor, semua bahkan hampir spare part yang di sini itu menurut gua 90% ganti baru. Dan menggunakan campur ya, menggunakan part racing, terus berikut originalnya juga. Jadi untuk body itu ganti ori, ini ganti ori dan baru, boring ganti ori dan baru. Selanjutnya untuk pengereman yang di atas, seperti biasa lah. Kalau kita pengereman, kita mempercayakan sudah rekomendasi secara gengsi, secara fungsional, secara brandnya ini dokpat banget, yaitu Brembo Cosa Corta dengan tipe RCS 17. Nah ini dia. Ini keren nih motor nih. Jadi dibalut si Brembo dari Italia, ditambah lagi menggunakan Domino. Domino pas banget dari Italia, ini original. Kalau kisaran harga ya ini antara 5 sampai sama gasnya itu antara 7 jutaan. Tambah lagi nih. Ini hal biasa tapi harganya yang luar biasa. Ini dari Rizoma. Rizoma itu kalau nggak salah, tolong dikoreksi, setahu saya sih ini adalah dari Italia juga. Ini tabung minyak remnya, nggak tahu, padahal cuma wadah doang ya. Cuman ada, ternyata ada kelas gengsinya juga ada di suatu wadah kayak gini nih. Ada Rizoma, ditambah lagi ini hand gripnya pakai Puig original. Terus buat apa namanya ini bandul itu menggunakan peredam kejutnya itu menggunakan Rizoma juga. Dan stangnya ini dipercayakan untuk penyempurnaan brandnya semakin mantap, semakin sultan. Dia menggunakan brandnya itu Daytona sih. Nah ini Daytona gila dengan serinya middle. Nah ini kan kalau Daytona kan ada 3 pilihan, low, middle, sama high. Nah ini dia untuk ukuran RX memang paling cocok di ukuran middle. Buat koplingnya, handle kopling, lever koplingnya ini biasa seperti biasa karena udah paling aman ya secara brand dan fungsionalnya. Dia percayakan kepada Akosato dari Italia, jadi biar kanan dan kiri itu semakin apa ya, cocok ya Pam ya, Itali gitu ya. Nah yang di sini ada yang menarik adalah menurut gua di speedometernya ini. Speedometernya ini sebenarnya kemarin tuh gua bikin covernya adalah buat motor ini, yaitu Micron 5. Nah ini Micron 5 dengan tipe yang paling terbaru. Nah ini Micron 5-nya tapi nggak nyala karena nanti kita ada perbaikan di bagian listrik, ini belum nyala. Di Micron 5 ini dengan harganya gila sih, nggak murah. Di antara range harga di atas 10, di bawah 20 juta aja udahlah. Kalau teman-teman ada yang nanya, kemarin sempat ada yang nanya sih, itu speedometernya berapaan? Ya range harganya 10 juta sampai 20 juta. Udah dari situ teman-teman bisa searching aja di internet. Kalau buat lampu masih mempertahankan lampu oval. Setelah bagian depan kayaknya kita nggak ngebahas, nggak afdol kalau nggak ngebahas bagian dapur pacu. Gila. Untuk dapur pacunya ini ditangani oleh menurut gue mekanik yang sangat luar biasa juga di Bandung. Udah berpengalaman ya. Hasil dapur pacu ini ada beberapa perubahan. Pertama adalah di bagian pengapian dan suplai bahan bakar. Seperti karbunya ini menggunakan karbu Sutco tipenya PWK 28. Perbedaannya setahu gue sih kalau Sutco ini ada power jetnya, beda sama PWK yang Jarwo pakai. Nah, kisaran harga ya kurang lebih range harganya 3 jutaan. Untuk membrannya dia percayakan dari ya membran nggak ada lagi ya, pakainya adalah V-Force tapi dengan serinya dibalut dengan ya udah head baru, boring baru. Oke. Dan untuk knalpot karena secara mesin dapur pacunya udah oke, knalpot dipercayakan untuk bagian tabungnya itu
Ahawan, produksi dari Indonesia tapi tidak kalah keren, tidak kalah apa namanya ya, secara fitur dan bentuknya juga udah keren banget, bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman pecinta dua tak yang ada di Indonesia. Dengan bahan stainless dari Ahawan, dan ini bagian silencer ini gila. Sebenarnya udah banyak, cuman ini dipercayakan untuk motor ini pakai Arrow silencernya. Nah, silencernya balik lagi seperti armnya dia udah ganti. Kalau gua biasanya kalau arm itu gua nggak pernah pakai yang lain, gua pakai yang original karena si Air-King itu sensitif banget di masalah kaki-kaki, terutama di bagian arm. Biar nggak terlalu banyak kerubah, makanya gua nggak mau ambil spekulasi, belajar dari pengalaman. Dan yang ini sepertinya akhir-akhir ini banyak banget di Air-King yang menggunakan dari arm B-Pro ini. Tapi secara apa namanya ceritanya, pengalamannya gue belum dapat nih dari teman-teman yang lain yang udah menggunakan arm Pro. Yang selanjutnya adalah otomotif. Motor keren itu terutama di bagian kaki-kaki. Salah satunya adalah di shockbreaker belakang, cuy. Ini nih shockbreaker belakangnya pakai Ohlin dengan tipe double click. Tipenya berapa sih, lupa gua. Range harganya aja ya, range harganya itu antara 9 sampai 11 juta. Terus lanjut ditambah kalau bagian depan dan belakang mempertahankan originalnya. Kalau dari kaki-kaki, peleknya TK, tapi gue nggak bakal bahas kaki-kaki nanti secara detailnya karena ini bakal upgrade di kaki-kaki dan pengereman. Sebelah kiri, nah ini untuk jok karena biar menyempurnakan looksnya, ini pakai joknya adalah jok dari perahu tapi disebit dikit. Untuk habis semuanya kayaknya dari gua cerita sama pemiliknya, ini hanya dipertahankan di bagian crankcase mesin, terus sama rangka, semuanya diganti baru. Kalau gue bercerita, ternyata pengalamannya dia ngebangun seperti ini udah memakan waktu, statek, bengek dan segala macamnya di atas 50 juta, di bawah 70 lah. Kurang lebih ya cari amannya di kisaran 70 jutaan. Tapi motor ini udah sekeren ini ternyata nggak berhenti sampai di sini. Beberapa ada yang mau di-upgrade, salah satunya adalah di bagian kaki-kaki. Karena memang si Air-King itu udah sering banget teman-teman ya ngelihat si Air-King dengan tampilan menggunakan velg jari-jari. Sekarang kayaknya ada tren baru nih, tren baru yang menurut gua sangat luar biasa. Beliau mempercayakan untuk tim Total King untuk merubah kaki-kakinya dengan menggunakan ini dia. Coy. Nih. Dari sana, Pam. Nah, biar enak view-nya. Loh. Nah, ini dia memberikan ini dengan velg Daichi. Daichi-nya ini sebenarnya miliknya F1 ZR, tapi nggak jadi masalah karena sama-sama Yamaha, masih sangat mudah menurut saya untuk merubah. Anjir, nggak. Karena gue belajar dari pengalaman, jadi ini bakal dipakai kaki-kakinya berubah jadi ini. Yang gue tertarik adalah satu peleknya, yang kedua adalah bannya. Bannya masih Bridgestone yang gue bilang dari awal, karena udah berbicara ban, menurut gue ini udah istilahnya udah aman lah, udah secara brand dan kualitasnya udah oke banget. Ini dari Bridgestone Betrek dengan tipe BT39. Harganya ini sangat luar biasa, 1.600.000 sampai ke 2 juta. Karena yang depan ini dengan ukuran nih, teman-teman, ini keren banget nih. Gua rada kepikiran, gue itu kadang-kadang yang ngelihat Jarwo kayaknya harus seperti ini nih. Ganti nggak, Bang? Siapa mau ganti-ganti wah ya gitu. Nah ini, dan ini adalah yang belakang. Yang belakang menggunakan 100/80 nih. Nah, besok kita kerjain, makanya tadi saya bilang dari awal karena bakal ada episode 1, 2, 3, 4 kayak Cinta Fitri pokoknya motor ini, Mas. Setelah itu perubahan adalah di bagian piringan lagi yang tadi gue bilang. Udah ini yang kedua kali, ternyata ada yang ketiga kali. Entah mau keempat kali, gue nggak tahu nih motor ini ya. Ya mungkin segitulah, dan mudah-mudahan menjadi referensi seperti biasa teman-teman modifikasi. Untuk gua sih sedikit ngejerit ya untuk modifikasi seperti ini. Nah, besok mungkin yang bakal gue bikin konten pertama
adalah perubahan upgrade, yang kedua adalah gue pada saat test drive motor ini dengan spek secara eksternalnya gila, internalnya gila. Gimana nih rasanya pakai motor yang full paper gini menggunakan brand-brand yang sangat luar biasa. Oke, mungkin sekian lah gue ngebahas tentang motor ini. Motor Sultan, motor apa ya ini ya? Ya motor yang punyanya bukan Sultan, soalnya ya udah motor keren aja lah ya, motor keren ini. Gue sedikit bangga dulu ngelihat R-Hacking itu biasa-biasa banget lah. Ya begitulah, karena basic berangkatnya R-Hacking adalah dari komunitas atau klub. Dan akhir-akhir ini si motor ini yang selalu jadi pertama ngelihat yang nggak kurang, yang meren apa ya, orang-orang yang nggak familiar sama R-Hacking itu hanya menilai secara negatif. Tapi sekarang R-Hacking adalah berubah menjadi motor, salah satu adalah motor koleksi, motor rare item, atau motor yang menurut gua berani bersaing dengan motor-motor modern yang saat ini. Mungkin sekian dari saya. Apa Mang Ye? Hah? Oh iya benar, itu adalah masukan. Ternyata kesimpulannya adalah seperti gue bilang, gue diingetin tadi sama Mang J yang lagi di dapur. Ternyata ini adalah, menurut gue secara kesimpulan adalah old to gold. Nah, motor tua yang menjadi emas sekarang untuk saat ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ambil positifnya, buang negatifnya. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.